Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini Renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Apakah merokok dilarang firman Tuhan? Nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengajukan sebuah pertanyaan kepada saya, apakah merokok itu dilarang oleh firman Tuhan? Maka jawaban saya jelas tidak dilarang. Karena memang di dalam kitab suci tidak ada satupun ayat yang menyebutkan mengenai larangan bagi jemaat Tuhan atau bagi orang percaya untuk merokok. Setidaknya memang tidak ada secara gamblang disebutkan di sana. Dan kalau saudara menanyakan lagi, apakah merokok itu dosa? Maka kalau kita kembali kepada konsep bahwa dosa itu sama dengan pelanggaran atas hukum atau perintah Tuhan, sementara ayat larangan untuk merokok itu tidak ada, maka kita bisa katakan merokok itu tidak berdosa. Lagi-lagi karena memang tidak ada ayat firman Tuhan yang secara gamblang mengatakan bahwa merokok itu berdosa. Lantas apakah jawaban ini akan menjadi dasar yang kuat bagi teman-teman atau saudara-saudara para pecandu dan penikmat nikotin? Yang dibutuhkan di sini ialah hikmat. Tentunya hikmat yang datang dari atas, yakni hikmat Allah. Agar kita boleh membedakan mana kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Biasanya jemaat Tuhan ketika diperhadapkan dengan pertanyaan bolehkah merokok, ada ayat yang menjadi referensi yang biasanya dipakai, yakni ayat di dalam 1 Korintus mengenai tubuh kita ialah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah berdiam atau tinggal di dalam hidup kita. Tubuh kita ini juga adalah milik Kristus, jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, termasuk menjaga kesehatannya. Walaupun konteks yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus ketika ia membahas mengenai tubuh kita ialah bait Roh Kudus adalah mengacu kepada kebiasaan buruk yakni perzinahan, sedikit banyak saya setuju juga dengan referensi ayat firman ini. Kita harus menghormati Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, termasuk kita menghargai Tuhan dengan menjaga kesehatan. Rokok jelas-jelas tidak baik untuk kesehatan. Rokok jelas-jelas membahayakan kesehatan. Tetapi ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 tadi sudah jelas saudara ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kenapa saya katakan kita harus bijak? Di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa orang bijak ketika ia melihat malapetaka di depan, maka ia akan bersembunyi. Sementara orang yang tidak berpengalaman akan terus berjalan sehingga akhirnya ia menjadi celaka. Itu tadi adalah kutipan ayat firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 3. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup menjadi bijak. Kalau saudara tahu bahwa yang namanya merokok itu tidak baik untuk kesehatan, maka justru tidaklah bijak untuk saudara terus-menerus menikmati dan mengisapnya. Kita bahkan tidak perlu berbicara ayat firman Tuhan saja. Dari kemasan rokok itu sudah jelas terpampang bahwa rokok itu berbahaya, bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, juga berbahaya bagi wanita hamil dan anak kecil. Kanker di sini pun ada dua, kanker paru-paru dan kanker kantong kering. Karena harga rokok makin hari itu makin naik, ketika saudara menjadi seorang pecandu nikotin, dalam satu hari saudara wajib menghabiskan 1 atau 2 bungkus rokok. Kira-kira berapa harganya sekarang? Bagaimana kalau seandainya uang itu ditabung? Bukankah luar biasa lumayan? Ada orang berkata begini, saya melihat kakek nenek saya ada yang merokok, umurnya panjang. Untuk jawaban itu sih gampang. Seandainya kamu gak merokok, kamu akan hidup lebih panjang lagi. Nah sekarang pertanyaannya, bagi saudara-saudara para pecandu nikotin, saudara menuntut
tunjukkan kepada kami manakah ada ayat firman Tuhan yang melarang merokok. Dan ketika di awal tadi saya bicara bahwa tidak ada satupun ayat yang melarang merokok, apakah itu akan menjadi dasar atau pembenaran saudara untuk terus merokok? Karena kalau dari sudut pandang ayat pembacaan kita, apakah rokok itu berguna? Jelas tidak berguna. Bagi saya, merokok itu adalah satu dari sekian banyak kebiasaan buruk yang berakar daripada keduniawian. Sebagaimana Kolose 3 ayat 5 berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan," yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini saya menggarisbawahi kata hawa nafsu, sama dengan penyembahan berhala. Saudara, Bapak Ibu yang masih suka merokok, bukankah saudara mencintai kenikmatan atau sensasi daripada merokok? Dan setiap isapan rokok itu begitu nikmat, apalagi kata orang setelah makan. Teman saya yang adalah seorang perokok berat, dia juga berkata ketika ada masalah, saat ia ngerokok, pikirannya jadi tenang, sehingga ia bisa berpikir jernih. Saya tidak tahu apakah ada zat-zat di dalam rokok itu yang memberikan seseorang rasa nyaman atau rasa aman di dalam pikirannya. Tetapi pada akhirnya, setelah lama menjadi perokok berat, teman saya ini harus berhenti karena ia mengalami penyakit berat di paru-parunya sampai ia hampir mati. Dan saya percaya itu adalah satu bentuk teguran Tuhan. Orang merokok itu cenderung egois. Dia hanya pengen menikmati kenikmatan itu bagi dirinya sendiri tanpa ia memikirkan orang lain. Kadang saya bisa ngelihat ada orang merokok yang tidak punya kesadaran diri. Ia merokok di tempat umum, di mana di situ ada anak kecil, ada wanita hamil. Mereka tidak peduli. Yang penting aku menikmati rokokku. Toh tidak dilarang pemerintah. Pemerintah cuma ngasih peringatan, tapi tidak melarang. Karena kita harus akui, ketidaktegasan itu berangkat daripada rokok masih merupakan penyokong pajak terbesar bagi pemerintah. Kita harus maklumi hal ini. Kemudian yang kedua, apakah rokok itu membangun? Jelas tidak membangun, saudaraku. Yang adanya ialah merusak, menghancurkan. Sudah rokok itu merusak ke dalam orang yang menikmati, di luar juga akan mengganggu kenyamanan orang. Beberapa teman-teman perokok pasif akhirnya kena yang namanya kanker paru-paru. Padahal dia tidak merokok. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan, apakah ada yang baik di dalam merokok? Tidak ada. Apakah ada yang berguna dari merokok? Juga tidak ada. Apakah ada yang membangun dari rokok? Jelas tidak ada sama sekali hal yang membangun. Selain itu menjadi pemasukan bagi pajak negara. Itu pun saudara tidak bisa menjadi pembenaran untuk merokok. Saudara yang sudah di dalam Tuhan, saya mengharapkan satu hal ini saja. Merokok tidak membuat saudara berdosa. Tetapi kebiasaan ini adalah satu kebiasaan buruk yang bisa membawa saudara jauh dari Tuhan. Tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai tubuh yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang perlu saudara lakukan cuma satu. Saudara harus mengakui bahwa merokok itu adalah cara hidup yang tidak bijak. Merokok itu membahayakan kesehatan. Pada akhirnya, merokok itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Saya menyadari bahwa untuk lepas dari kecanduan rokok itu tidaklah mudah. Rokok itu begitu adiktif. Yang saya tahu pasti dari teman-teman saya yang berhenti merokok ialah ada komitmen ketika mereka menempatkan satu prioritas penting dalam hidup mereka. Saat saudara percaya kepada Yesus, saudara mau memandang bahwa rokok ini tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara akui bahwa merokok itu salah di hadapan Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan saudara dari kebiasaan yang buruk ini. Maka saya percaya Tuhan akan mampukan saudara. Jangan tunggu sampai saudara dihajar oleh kebiasaan buruk ini, yaitu sakit penyakit yang menggerogoti saudara dari dalam. Tidak perlu saudara menunggu sampai dipukul dengan tongkat baru saudara bertobat. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mulai belajar meninggalkan cara hidup yang tidak bijak ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini Kau sudah berbicara kepada kami. Kau mengajarkan kami bagaimana cara hidup kami yang bijak. Kami menghargai tubuh kami, tubuh yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh yang bukan lagi milik diri kami sendiri, yang boleh semena-mena kami perlakukan. Tetapi kami mau belajar memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan dengan cara memelihara kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, tolong kami yang masih terikat dengan kebiasaan buruk merokok, agar kami boleh dilepaskan. Kami mengakui bahwa merokok itu adalah kebiasaan yang buruk dan salah di hadapan-Mu Tuhan.
Tolong kami Bapa, kami tidak mampu keluar dengan kekuatan kami, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Dari hari ke hari kami akan mulai terbiasa untuk meninggalkan cara hidup yang salah ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.